warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam materi Bahasa Indonesia di kelas 8. Untuk bab 1 kita akan membahas tentang teks berita. Silahkan disimak penjelasan yang akan saya sampaikan. Teks berita bukan sekedar berita hoax, tapi di sini adalah berita yang benar-benar terjadi. Sambil dibaca LKS-nya ya anak-anak di halaman 3. Teks berita merupakan laporan kejadian, peristiwa, informasi tentang sesuatu. Dan teks berita di sini meliputi faktual. Faktual adalah berita yang benar-benar terjadi. Aktual, berita yang hangat atau yang barusan terjadi. Unik adalah hal-hal yang aneh dan menarik. Bagi masyarakat, untuk mengulas berita biasanya disertakan waktu dan kronologi kejadian. Kalian tahu kan kronologi? Kronologi adalah urutan kejadian dari awal sampai akhir. Setelah itu ada juga objektif. Objektif adalah benar-benar apa yang dialami atau yang terjadi itu tidak ada pendapat dari sang penulis berita. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa baku. Jadi dalam teks berita kita tidak boleh menggunakan yang namanya bahasa gaul atau bahasa milenial, tapi harus menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke anak-anakku, untuk teks berita ini kita akan berjumpa dengan yang namanya unsur berita. Unsur berita terdiri dari 5W tambah 1H. Apa saja W itu? W itu akan disebutkan dalam bahasa Inggris. W yang pertama, what. What artinya apa? Jadi di sini berita apa yang akan disampaikan? Yang kedua, W, who. W yang kedua itu who. Who artinya siapa? Siapa yang diceritakan atau siapa yang menjadi topik dalam berita itu? Yang ketiga adalah where. Where artinya di mana? Di mana peristiwa atau berita itu terjadi? W yang keempat, when. When adalah artinya kapan. Kapan berita itu terjadi? Maka kita harus tahu juga. W yang kelima adalah why. Why artinya mengapa. Jadi kenapa peristiwa itu terjadi? Kita harus tahu alasannya. Dan yang terakhir adalah 1H. H adalah how. How artinya bagaimana. Di dalam berita itu bagaimana kronologi kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Oke, nah jadi tadi unsur berita ada 5W 1H. Diingat ya. Selain unsur berita, kita akan bertemu dengan yang namanya sumber berita. Kalian pernah menyaksikan berita bukan? Di mana? Bagaimana berita itu disampaikan? Asal mulanya kalian tahu? Nah, sumber berita itu adalah asal mula berita itu didapatkan. Sumbernya berita bisa dari koran, majalah, internet, yang sering kalian saksikan di HP kalian atau gadget, itu adalah sumber berita. Tujuan menyajikan teks berita adalah menyampaikan informasi kepada orang atau masyarakat tentang kejadian yang terjadi saat ini atau baru-barusan. Nah, kita harus pandai sebagai pembaca berita, harus pandai-pandai memilah mana berita yang benar-benar terjadi dan mana benar-benar yang tidak terjadi atau hoax. Jangan sampai kita sebagai pembaca ikut
share atau membagikan berita-berita yang tidak terjadi atau yang hoax tadi. Oke, setelah itu, setelah kita menyaksikan atau melihat berita, kira-kira apa sih yang kita lakukan? Pastinya kita akan bercerita misalkan kepada keluarga kita, berarti kita harus menyimpulkan atau meringkas berita itu. Meringkas adalah menyajikan berita yang panjang menjadi berita yang pendek. Dalam arti pendek itu adalah singkat dan efektif. Pendek tapi tetap isinya sesuai dengan berita yang disampaikan di dalam televisi atau sumber berita yang kita baca sebelumnya. Dalam menyampaikan atau menyimpulkan berita, kita harus tahu 3M. Membaca atau menyaksikan berita. Yang kedua, menyampaikan pokok-pokok atau isi berita. Yang ketiga, menulis isi berita sesuai dengan sumber berita tadi. Jadi kita tidak boleh mengarang atau mengada-ada sumber beritanya. Dan setelah kita menyaksikan berita, biasanya kita akan mengomentari atau menanggapi isi berita itu. Dalam menanggapi isi berita, biasanya ada persetujuan. Berarti kita satu pikiran dengan berita yang disampaikan. Namun ada juga yang menyanggah isi berita. Nah, kalau sudah menyanggah itu berarti menolak isi berita yang disampaikan. Ingat, menolak itu kita harus memberikan alasan kita. Tidak boleh hanya menolak tanpa memberikan alasan. Yang ketiga adalah menanggapi dengan memberikan saran. Saran di sini bisa menggunakan bahasa dan struktur informasi yang kita terima. Sekian dari saya untuk materi minggu ini, teks berita. Jangan lupa setelah kita bahas ciri-ciri, struktur, dan unsur, kalian di rumah selain mengerjakan LKS di halaman 3, carilah berita aktual dan faktual yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Ingat, cara menyampaikannya tidak boleh hasil browsing atau searching di Google. Kalian harus menyampaikan dengan bahasa kalian sendiri dan tidak boleh menggunakan bahasa gaul. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selamat mengerjakan tugas. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas daring. Tetap semangat. Oke, kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.